Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jabra Tim, hari Senin ceria. Apa kabar fans Arsenal? Mungkin buat para haters juga, sudah berapa kali Anda mengejek Arsenal pada hari ini? Bagaimana tidak? Karena Arsenal menghadapi 10 pemain dengan bantuan satu orang paling berkuasa di lapangan, tetap tidak mampu menang lewat adu penalti. Dan juga pastinya ini bukan ngeledek ya, karena memang fakta sejak menit 60-an MU harus bermain dengan 10 pemain, tapi justru Arsenal yang katanya sebagai title contender nyata tidak bisa, padahal juara FA terbanyak dimiliki Arsenal, tapi tidak bisa mengalahkan sang juara bertahan Manchester United. Dan juga ngomongin lawan 10 orang ini juga gak kalah hebatnya. Sudah berapa kali Anda mengejek Real Madrid hari ini, para cules-cules yang hari ini mungkin pada sumringah menjadi juara Piala Super Spanyol di saat kalian lagi miskin-miskinnya gitu ya. Dan juga ini mungkin akan kita bahas 2 pertandingan nanti, tapi kita bahas dulu yang bapak viral nih. Kita hari ini juga akan bahas pertandingan-pertandingan atau fakta-fakta dan topik-topik yang kemarin munculkan Virzi di layar besar. Wah, Iya, ada Patrick gede Kluivert, banget lagi layarnya, gua nggak belakangnya ada nyangka. Virzi. Kalau Bung Harpa spesialis info-info orang lain. Pasti kalau habis jadi preskon orang lari ke Bung Harpa, baru lari ke yang lain-lain. Bisa aja lu, Ji. Tapi nggak apa-apa, Arsenal kalah jadi sedih gitu ya. Gue gak pernah sedih, gue Arsenal kalah. Udah biasa aja. Udah biasa ya. Udah biasa. Udah dalam tahap pasrah aja sama Arsenal ya. Iya. Oke, kita akan bahas dulu dari Piala Super Spanyol. Ini melihat El Clasico kedua kalinya musim ini, sebelumnya di La Liga dan sekarang di Piala Super Spanyol. Ini gimana Mas Arelo? Apakah evaluasi yang lo berikan kepada Hansi Flick sudah terdengar? Dia tidak bermain terlalu nekat, ekstrim, atau di sini justru sebenarnya dia main biasa, Madrid yang justru tidak belajar dari kesalahan di El Clasico pertama? Iya, pertama kalah 4-0 ya. Yoi, Kali ini kalah 5-2. 2. Kalau Barcelona bisa mengeksploit lini tengah Madrid. Mereka coba tampil dengan 2 gelandang bertahan, tapi Camavinga gue bilang sih agak di bawah form ya mainnya, karena mainnya harus turun ke bawah, harus jadi back tengah sehingga Camavinga jadi gelandang bertahan. Itu salah satu titik lemah menurut gue di pertandingan kemarin, di mana semua pemain Barcelona bisa mengekspos pertahanan di tengah yang coba digalang oleh Real Madrid. Tapi ya kalau kita lihat gambarnya, kayaknya bocah ini sih yang jadi pembeda, yang betul-betul jadi pembeda, yang betul-betul bisa mengeksploit pertahanan Madrid. Direct, mereka tampil lebih direct ya. Mereka tidak main terlalu tinggi, tapi mereka bermain dengan umpan-umpan yang vertikal. Dari situ karena penjagaan yang menurut gua tidak terlalu rapi, sehingga membuat Lamine Yamal, Rafinha bisa keluar dari penjagaan Madrid dengan begitu mudah. Dari situ ya execute-nya, lini depannya lagi bagus-bagusnya juga. Kombinasi trio semuanya ini gila kombinasi sih. Gavi bantuin di belakangnya Lewandowski, di kirinya ada Rafinha, di kanannya ada Yamal, paling depan ada Lewandowski. Jadi ya dari semua ini gue melihat sistemnya Madrid sih, sistem bermainnya yang membuat Barcelona begitu mudah untuk bisa mengeksploit mereka. Lebih di sisi itu sih. Tapi dari sisi serangan sebetulnya kan Madrid nggak jelek-jelek banget sih. Ini laga yang betul-betul ramai dari start sampai finish. Dari babak pertama aja udah begitu banyak gol. Madrid pun kalau ngelepas tembakan bisa dibilang banyak juga yang mereka lepas. Ada 22 kalau nggak salah tembakan yang mereka lepas. Tapi ya cuma bisa menghasilkan 2 gol. Sementara Barcelona dari 14 tembakannya bisa menghasilkan 5 gol. Jauh lebih efektif lah dibandingkan permainan Madrid. Nah, tapi pertanyaan gue kan, ini Madrid sebenarnya kalau di Liga jumlah kebobolan nggak terlalu banyak. Tapi gue sering bilang di DPI episode sebelumnya bahwa sebenarnya pertahanan Madrid itu sering banget kelihatan sebenarnya fragile. Cuman kayak mungkin tertolong dari luck atau efektivitas dari lawan, dan juga Courtois juga tampil bagus. Nah, kemarin dengan ada Vazquez dan Tchouaméni menurut gue kemarin tampil berantakan banget jadi back tengah. Apakah memang ini komposisi yang tidak
balance atau misalkan tidak lagi komplit dan juga ditambah dia tidak segera mencari back, ini akan menjadi sebuah PR besar nggak sih buat Madrid musim ini? Ya, dan Ancelotti udah bilang ya Ji bahwa bursa ini kayaknya kita nggak akan masuk untuk nyari pemain bertahan karena Tchouaméni datang sembuh di saat yang tepat bagi Ancelotti. Tapi kalau kita lihat kemarin emang ini defense yang tambal sulam gitu. Gimana sih caranya menit ke 52 lu udah ketinggalan berapa? 1-4 ya. Udah ketinggalan jauh banget, bahkan 1-5 kalau nggak salah ada menit segitu. Jadi secara defensive wise memang Tchouaméni dan Vasquez terutama ruang di antara dua pemain itu tuh yang jadi sorotan di media-media Spanyol. Ancelotti juga ditanya soal ini bagaimana performa dua orang itu, tapi Ancelotti nggak mau jawab. Ini bukan soal individu, ini soal tim game. Sebagai tim kami bertahan buruk, dan yang lebih parah kan memang kekalahan ini datang setelah hasil 0-4 itu ya. Jadi ini menjadi satu set hasil kekalahan back to back beruntun Real Madrid di El Clasico yang terburuk secara jumlah agregat skor dalam lebih dari satu abad terakhir. Dan ini alarm banget nih bagi Perez. Ternyata ya kita tahu dia selalu mengincar Galactico, selalu mengincar lini depan ya. Tapi kita tahu di lini tengah masih ada problem soal playmaking problem yang mereka belum pecahkan setelah Cruz pergi. Di belakang cedera beberapa pemain penting membuat mereka juga rapuh, dan ini mungkin juga kedepannya akan mempengaruhi ini diskusi dengan Liverpool terkait Trent Arnold karena sekarang Lucas Vazquez yang memang aslinya adalah sebuah winger jadinya terlihat rentan juga posisinya, bahwa Liverpool tahu Real Madrid nggak bisa bergantung kepada seorang Lucas Vazquez kedepannya kecuali emang ada perubahan signifikan yang terjadi dalam beberapa pekan ke depan, dan itu akan tergantung dari Carleto bagaimana dia bounce back dari hasil ini. Karena kalau di El Clasico sebenarnya bisa ke Madrid, bisa ke Barcelona dengan cara yang luar biasa kok, karena dari 10 pertemuan sebelum ini kedua tim udah masing-masing menang 5, di mana Barcelona menang 4-0 2 kali, sementara Real Madrid menang 4-0 dan 4-1. Jadi emang gila aja biasanya nih El Clasico. Di Super Copa juga kan. Super ya, skor-skornya selalu gila-gila, dan ya ini one of those games itu. Tapi lucunya kan ini kalau melihat Madrid di Liga kelihatan lagi fine-fine aja. Sementara sebaliknya, Barca di Liga lagi 2 kali kalah beruntun, termasuk terakhir lawan Atletico Madrid sebelum dia start lagi. Tapi kenapa performanya berbanding terbalik gitu? Ketika Madrid memasuki mode piala, kok kayaknya nggak bisa senyaman ketika di Liga. Sebaliknya Barca kalau di piala kok kelihatan dia begitu beringas banget, Bang Harpal. Lu lihatnya apa yang berbeda dari kedua tim ini? Pendekatannya bermain di Liga maupun di piala seperti ini? Satu ya, kalau gue jujur nggak terlalu detail seperti Bro Firza sama Mas Aryo ya. Cuman kalau gue lihat dalam satu gue bukan bro juga sih. Soalnya lu lebih tua lagi soalnya. Pak Aryo rambutnya putih semua sampai baju-bajunya. Segan juga ngomong bro. Segan ya. Jadi kalau gue lihat pertama kehilangan Cruz itu tetap menjadi salah satu alasan. Tapi kalau sampai dikatakan seperti tadi Firzi bilang bahwa ini adalah alarm, mungkin ada alarmnya, tapi nggak terlalu kencang. Karena bagaimanapun juga di La Liga dia masih compete banget kan, masih beda 1 poin dari Atletico Madrid, dan bahkan Barca sendiri masih agak sedikit terseok di bawahnya. Kalau nggak salah beda 5 poin. Jadi yang kedua, oke lah sekarang kalah. It's just another small trophy gitu. Jadi menurut gua it's not a big deal. Nggak mungkin lah setiap tahun lu bisa treble winners atau dapat dua trofi utama Liga Champions dan La Liga. Jadi menurut gua this is just a normal day buat gua. Agak sedikit berlebihan kalau ini dianggap sebagai sebuah kekalahan yang katakanlah berbahaya begitu. Karena 2 bulan terakhir kan baru ini dia kalah Madrid. Jadi ya oke lah. Tapi mesti diberikan kredit poin juga buat Barcelona yang memang kemarin bermain sangat efektif. Kalau kita lihat secara umum sebenarnya peluang-peluangnya itu nggak berbeda jauh lah. Memang banyakkan Barca sedikit, tapi tadi yang kata Mas Yaro bilang Barcelona lebih efektif dan Madrid ada kurang efektif. Either itu karena memang kurang tajam atau memang kurang luck. Jadi kalau gue bilang at the end nanti kita akan lihat di akhir musim siapa yang paling penting adalah patokannya kan Liga Champions sama La Liga. Jadi kalau itu sih gue rasa masih panjang, dan ini ya hanya sekedar another trophy lah. Ya Klasiko kan memang seperti itu Ji. Kadang-kadang anomali juga diantara dan gaungnya gede ya Mas kalau yang menang ya. Iya, dan hasilnya biasanya nggak berbanding lurus dengan apa yang mereka dapatkan di La Liganya. Kayak musim lalu kan lagi bagus-bagusnya juga Barcelona, tetapi begitu di Supernya bisa dikalahin sama Real Madrid gitu. Jadi
by the time mereka ketemu emang sulit untuk bisa membaca siapa yang akan menang di laga ini. Mungkin pas step di game ini orang melihat Madrid sebagai tim yang lebih pantas menjadi pemenang di laga ini. Tapi ya dengan strategi Barcelona yang seperti itu, lalu Madrid dengan counternya yang sama sekali nggak efektif, yang akhirnya bisa menghasilkan hasil-hasil seperti ini gitu. Cuman ya seperti yang Harpa bilang, Madrid ya tetap belum berada pada level berbahaya. Karena yang kita selalu lihat kan di akhir musimnya seperti Belum perlu apa, panik, ya. dan mereka masih right on track, dan mereka sudah menemukan kombinasi seperti apa yang mereka butuhkan terutama di lini depan. Itu kan yang selalu menjadi masalah mereka kan. Dari belakang memang mereka bongkar pasang ketika skuadnya tidak sehat secara pemain yang cedera sehingga harus terjadi bongkar pasang. Tapi kan gue selalu percaya sama Carleto, ini pelatih yang selalu bisa bongkar pasang pemain untuk mendapatkan skuad yang optimal gitu. Dan itu mereka dapatkan di La Liga gitu. Cuman untuk hasil-hasil seperti ini ya emang kadang-kadang muncul kejutan yang kok bisa kalah seperti ini, Gede kok bisa dan lawan 10 pemain masalahnya ini 10 kan pemain, yang iya. kerasa menyengatnya karena El Clasico lawan 10 pemain dibantai pula itu kan yang kerasa menyengatnya. Iya, dan ya kipernya kebetulan lagi bagus juga Barcelona yang Chesney. Chesney juga lagi bagus loh. Iya, iya. Kemarin lumayan save-save sebelum kartu banyak merah saves memang. yang dia lakukan juga, dan setelah itu juga save-savesnya banyak dilakukan. Madrid juga berupaya untuk bisa menambah golnya, tapi ya bukan hari mereka sih. Kemarin gue lebih ngeliat ke situ sih. Tapi kalau ngelihat ada Lamine Yamal, Rafinha tuh kelihatannya tajam banget ya. Maksudnya Iya. memang kombinasi kedua ini sudah memang melengkapi banget dibanding ketika mereka rotasi atau memang ada Iya. pergantian pemain, rotasi sejenak gitu. Emang Lamine Yamal gila, bahkan di Spanyol dibanding-bandingkan golnya kemarin itu dengan golnya Messi di Bernabeu ya tahun Iya, 2017 El Clasico juga, ketika itu Barca juga menang 3-2 ya kalau nggak salah Mas. Dan waktu itu mirip prosesnya, jadi ini makin membuat dia nggak bisa terhindar lah dari perbandingan dengan Messi. Ya tentu di usia mudanya dia dengan apa yang dia achieve, jangan sampai mengalami cedera yang panjang ya menimpa Ansu Fati dan lain-lain, karena dia andalan banget dari umur 16 tahun dan game time dia udah banyak banget. Kita tahu pemain-pemain yang game time-nya udah banyak dari usia 16 biasanya kan begitu menginjak 26, 27 di mana para pemain lain mencapai peak, dia justru seperti terlihat sudah ngos-ngosan, udah habis. Kalau gue lihat juga gue tambahin sedikit, Lamine Yamal ini sangat beruntung karena berada di environment yang sangat mendukung dia. Mulai dari di tim nasional, kalau kita flashback sedikit ke Euro itu kan dia quote by quote dijaga sama Di La Fuente. Ya, dia tahu ketika ada partai yang mungkin terlalu berat, orang berharap besar dengan dia. Kemudian dia nggak selalu bahkan dicadangin. Gue lupa satu pertandingan apa. Kemudian juga di Liga juga sama tadi, ketika ada Rafinha main, beban itu terdistribusikan dengan baik. Jadi tidak, gue masih ingat juga dengan Gavi misalnya ketika dia muncul, atau Pedri atau Gavi, antara itu digas habis kan. Suatu musim itu dia main di Pedri sampai Olimpiade. Pedri Olimpiade segala macam, dan menurut gue itu yang membuat mungkin agak tertahan sedikit ya kebersinaran dia gitu loh. Nah sementara Lamine Yamal mungkin belajar dari situ, Barcelona nggak mau terlalu memforsir dia, sehingga ya itu tadi kadang-kadang dia harus dilapisi dengan pemain yang bagus dan segala macam. Bahkan kalau kita ke belakang lagi, zaman Messi kan abang-abangannya banyak nih. Ada si Thierry Henry, ada Ronaldinho yang akhirnya sorotan mata. Mungkin secara fisik bisa aja dia mengabsorb itu ya, tapi secara tekanan mental psikologi kan kadang-kadang berat ya. Anak bayangin berapa, 17 tahun mungkin sekarang. Jadi kalau dia terlalu berat dikasih beban itu akan bahaya. Makanya kalau gue lihat ini benar-benar dijaga benar, jangan sampai tadi yang kayak Virzi bilang, nanti takutnya dia berkembang 2-3 tahun accelerate, tapi 26 udah nggak kelihatan, udah main di stok atau di mana gitu. Tapi kalau ngomongin di stok ya, sih. kayak ini Karena Bojan kayak ini. Krkic, Nah, itu maksud Bojan gua. Krkic. Bojan Nah, tapi kan Krkic. tadi Firzi sudah bilang kemungkinan di bursa transfer ini Ancelotti tidak akan turun untuk beli pemain belakang. Apa sih Mas masalahnya dari City aja yang walaupun terganjal 115 kasus, ya walaupun dia banyak duit ya, tapi dia akhirnya belanja cukup banyak kan, 2 defender yang kemungkinan akan gabung. Yang pasti gabung tuh satu lagi kan Brazil kan. Kenapa dia nggak belanja? Apakah faktor uang menjadi masalahnya? Karena kan kelihatannya dia nggak melakukan pembelanjaan besar musim ini kan? Enggak. Sebenarnya kalau mereka ngincer ya bek kanan yang mereka incer sih di posisinya Vasquez itu. Karena Vasquez salah satu titik lemah juga menurut Walker gua. tuh. Kalau Ya, going kan musim depan kan. kalau musimnya going kan. offense mereka bagus. Si Vasquez bagus gitu. Cuman ketika defense banyak banget lubang yang menganga di posisi dia itu. Tapi back tengah menurut gua urgent sih Mas. Tchouaméni Back- itu udah nggak bisa sih jadi tapi tambal sulam. masih pada level yang
acceptable. Ya, acceptable untuk Real Madrid, dan itu kan selalu dilakukan oleh Madrid maupun Barcelona gitu. Ketika waktu itu Puyol cedera, Pique cedera, mereka nggak beli pemain kan, mereka coba turunin pemain dari gelandang bertahan jadi backnya. Berapa kali emang selalu dilakukan seperti itu gitu, dan tetap aja bisa works tim itu gitu. Cuman kalau di posisi back kanan emang itu yang paling krusial, makanya kenapa nama TAA tuh muncul terus kan untuk gantiin di posisinya Dani Carvajal gitu. Orang nggak melihat dia akan kembali sampai akhir musim ini, makanya posisi itu betul-betul krusial. Kalau nambal di beberapa game, Vazquez masih bisa lah melakukan itu gitu. Cuman kalau untuk terus-terusan untuk bicara konsisten sepanjang musim, ya berat buat Vazquez untuk meranin posisi bek kanan itu. Ya kayak Jesus Navas lah ya, ketika tampil di Sevilla kan nggak selalu di setiap musimnya dia bermain, kalau nggak selalu tampil secara full gitu. Selalu dia bermain tapi nanti diganti ataupun masuk babak kedua seperti itu. Nah makanya juga ini jadi menarik karena tawaran Real Madrid untuk si Trent kabarnya itu mentok, kalau Januari ini pengen didatengin ya, mentok di 35 juta euro. Sementara Liverpool lihat kondisi pertahanan Madrid, pasti mereka berpikir, lu butuh nih Trent, nggak mungkin. Lalu 35 juta euro doang buat Trent Arnold, dan mungkin trennya juga penghinaan. Trennya juga ngelihat, gue di Liverpool juga punya kans untuk get something nih. Ya kan, kecuali dia di Liverpool juga nggak main, atau mungkin timnya juga terpuruk, boleh juga nih gue pindah ke Madrid kan gitu kan. Iya, walaupun katanya emang dia udah tertarik nih pindah ke Madrid sana, udah dideketin Bellingham, dideketin dijual lah segalanya soal Madrid. By the way, kacamatanya Lamine Yamal tadi gue lihat harganya 8 juta. Wow, 8 juta euro. Gue lihat 8 juta rupiah, 8 8 juta rupiah ya, makanya aneh banget. Kacamata segitu. Ya iyalah. 7,8. Pandit sosialita. Sosialita lapangan padel. Nah, itu dia. Tapi Kacamata gue murah tahu. Kacamata gue murah. Berapa? Lensanya mahal. orang tua beda ya. Ada banyak ininya. Ditanya berapa? Ditanya ya. Iya, gue yang tanya. Kombinasinya banyak. Ya, kita lihat apakah nanti jadi ngomongin kacamata Lamine Yamal kan. Kita lihat apakah kekalahan ini membuat Madrid dan juga Ancelotti harus berpikir keras mendatangkan pemain di Januari ini, atau memang ini hanya satu setback saja yang bisa ditambal sulam beberapa pemain yang bisa menggantikan saling lubang-lubang yang ada di Real Madrid.